Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam lindungan Allah. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah Tafsir Tarbawi, memasuki tema baru yakni pendidikan karakter dalam Al-Quran. Yang sebelumnya kemarin kita sudah mengulas topik tentang komunikasi pendidikan dalam perspektif Al-Quran. Maka secara khusus di sini kita akan mengulas tentang pendidikan karakter. Nah, mengapa tema ini penting untuk dibahas? Ya, ini dilandasi atas ini, nanti saya jelaskan dalam urgensinya. Terlebih dahulu kita awali dari definisi pendidikan karakter. Pendidikan karakter dapat dipahami kalau karakter sendiri itu dipahami sebagai tabiat atau watak, sifat-sifat akhlak, budi pekerti yang dimiliki oleh seseorang. Dalam Islam, karakter atau akhlak ini berasal dari kata khuluq. Maka ketika kita berbicara tentang pendidikan karakter, secara otomatis kita juga berbicara tentang pendidikan akhlak. Imam Ghazali menyatakan bahwa akhlak merupakan ungkapan tentang suatu keadaan yang menetap di dalam jiwa, yang kemudian melahirkan perbuatan yang mudah untuk dilaksanakan serta dianggap baik menurut akal dan syariat, seperti perbuatan jujur, adil, amanah, dan lain sebagainya. Pendidikan yang menanamkan nilai-nilai karakter, moral, akhlak, serta etika dalam diri peserta didik. Ini menurut Qadar M. Yusuf. Serta dalam konteks keindonesiaan sendiri, Presiden kita Bapak Joko Widodo juga mengeluarkan Perpres yang secara khusus membahas tentang penguatan pendidikan karakter. Nah, dalam Perpres tersebut dinyatakan bahwa PPK merupakan gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan, di mana tujuannya adalah memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi hati, olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga. Yang tujuannya adalah melibatkan antara keluarga, sekolah, dan juga masyarakat sebagai bagian dari gerakan nasional revolusi mental. Nah, ini merupakan gerakan yang diinisiasi oleh beliau Bapak Joko Widodo yang kemudian diimplementasikan dalam pendidikan karakter di sekolah-sekolah. Nah, kalau implementasinya nanti akan kita bahas lebih jauh tentang itu. Nah, ini adalah urgensi. Nah, mengapa sih kita penting untuk membahas tentang pendidikan karakter? Yang pertama, didasari atas fakta bahwa terjadi demoralisasi, baik di kalangan anak-anak maupun remaja, sebagai akibat dari paparan teknologi dan juga dari pergaulan. Lalu dilandasi atas realitas bahwa karakter dan budaya luhur warga masyarakat sudah mulai memudar. Jadi, nilai-nilai luhur, karakter, dan budaya luhur masyarakat Indonesia ini sekarang sudah mulai memudar, entah disebabkan karena masuknya budaya asing, karakter budaya asing, atau memang dari perubahan yang terjadi pada masyarakat itu sendiri. Nah, urgensinya lagi, pendidikan karakter ini diupayakan untuk mewujudkan bangsa yang berbudaya melalui penguatan nilai-nilai religius, jujur, toleran, sampai bertanggung jawab. Jadi nilai-nilai luhur, nilai-nilai akhlakul karimah tersebut ini ditujukan agar terwujud bangsa yang berbudaya. Ini juga sudah relevan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Selanjutnya, tujuan pendidikan karakter. Nah, ini termaktub dalam Perpres Perpres nomor 87 tahun 2017. Tujuannya yakni yang pertama membangun dan membekali peserta didik
sebagai generasi emas, kemudian mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama, serta merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi semua orang yang ada di lingkup pendidikan, ya, serta masyarakat. Lantas kita membahas tentang implementasi pendidikan karakter. Nah, ini juga termaktub dalam Perpres nomor 87 tahun 2017. Implementasinya ini dapat diinternalisasikan dalam kegiatan intrakurikuler, dapat diinternalisasikan dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Untuk kegiatan intrakurikuler berarti guru, ya, atau pendidik ini harus bisa menanamkan atau menguatkan, ya, reinforcement nilai-nilai karakter melalui kegiatan pembelajaran, ya, dalam segi materi maupun metode pembelajaran yang dilaksanakan disesuaikan dengan kurikulum. Nah, karena kurikulum 2013 itu kan secara khusus ada kompetensi inti, di mana kompetensi ini lebih mengedepankan pada tatanan akhlak atau karakter, ya, karakter religius, karakter sosial, ya, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah kokurikuler, ini sebagai pendukung dari intrakurikuler, di mana nanti implementasinya seorang pendidik atau yang membantu pendidik, misalnya ada tutor, ini dapat memberikan penguatan nilai-nilai karakter untuk pendalaman atau pengayaan, ya, kegiatan intra yang sudah dilakukan berdasarkan kurikulum. Dan ekstrakurikuler ini bisa berupa kegiatan karya ilmiah, latihan, ya, latihan mengolah minat atau bakat, kegiatan keagamaan, ya, yang dapat dikemas atau diinternalisasikan dalam berbagai kegiatan tersebut. Berikutnya, kita akan secara khusus membahas pendidikan karakter dalam Al-Quran. Ya, ini setelah kita mengetahui dasar-dasar pendidikan karakter, kita secara khusus membahas pendidikan karakter dalam Al-Quran. Sejatinya ada banyak sekali pendidikan karakter yang termuat di dalam Al-Quran, karena sebagaimana kita ketahui, Al-Quran merupakan sumber dari segala sumber, termasuk di dalamnya adalah sumber tentang akhlakul karimah. Maka tentu saja hampir semua, ya, atau semua akhlakul karimah itu sudah termaktub di dalam Al-Quran. Di sini akan kita singgung, ya, beberapa di antara pendidikan karakter yang termaktub di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah tentang hidup sederhana atau tidak hedonistik. Ini termaktub dalam surah Al-Qasas ayat 77. Kemudian tentang keteladanan terhadap karakter mulia Nabi, yakni sidik, amanah, tabligh, fatonah, ya, termuat dalam Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, dan Al-Qalam ayat 41, wa innaka la'ala khuluqin azim. Selanjutnya ada karakter, ya, pendidikan karakter afeksi dan demokratis. Ini termaktub dalam Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatim minallahi lintalahum, ya, ila akhiril ayat. Ada juga pendidikan disiplin, tolong menolong, ya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kemudian kompetitif, ini juga penting. Pendidikan karakter kompetitif ini akan memacu peserta didik untuk senantiasa mengupgrade dirinya, ya, mengupgrade dirinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sebagai contoh adalah misalnya di dalam kelas, ketika melihat temannya meraih prestasi yang baik, ya, maka seharusnya siswa yang lain memiliki jiwa atau karakter kompetitif ini, ya, dalam arti kompetitif secara positif. Ya, bagaimana caranya supaya saya juga bisa seperti si A, seperti si B. Jadi jiwa kompetitif ini sangat penting, ya, untuk membentuk pribadi yang lebih baik lagi. Serta ada karakter adil, karakter toleran,
Tawadu, jujur, solid, syukur, religius, sabar, santun, serta berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua ini meliputi orang tua biologis, orang tua sosiologis, maupun orang tua akademis. Orang tua sosiologis berarti orang tua di luar orang tua kita atau sebagai wali. Lantas orang tua biologis berarti orang tua kandung kita, dan orang tua akademis adalah orang tua yang berada di lingkup akademik, yakni guru. Begitu. Maka bisa disimpulkan bahwa pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk manusia yang berkarakter dan berbudi luhur, baik dalam kehidupannya sehari-hari ataupun nantinya dalam menjalankan profesi yang dilakukan. Sementara pendidikan karakter dalam Al-Quran sangat variatif dan hampir mencakup seluruh karakter mulia. Dan implementasi pendidikan karakter dalam satuan pendidikan ini dapat dilaksanakan oleh guru dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai Qur'ani dalam kegiatan intrakurikuler, kegiatan kokurikuler, maupun kegiatan ekstrakurikuler. Ya, dalam berbagai program tentunya. Baik, cukup sekian. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.